Wahai Parantungga, bangunlah. Aku adalah leluhurmu yang siap membantu setiap keperluanmu. Oh, haruskah aku terharu? Sejak kapan aku punya leluhur dari bangsa jin? Hah? Hei, aku bisa membuktikannya, cucuku. Jadi, kau leluhurku yang sedang keluar main dari alam kubur ya? Hah? Hei, kau hanya sesosok sales goib yang ingin membeli akidah manusia dengan janji-janji manismu. Sejak kapan ada orang mati yang bisa nongol lagi dan membantu cucunya di dunia? Sorry ya bro, kau adalah jin yang berpura-pura menjadi leluhurku. Orang mati mau membantu orang hidup. Apakah itu tidak terbalik? Harusnya orang hidup yang membantu orang mati dengan doanya. Aku hadir atas izin Allah karena amalan rutinmu, dan aku ditugaskan untuk menjagamu. Oh, apakah aku harus terharu? Hei, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqah jariyah, au ilmu yunfa'u bihi, au waladin salihin yad'u lahu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Lalu, ente kira dengan pura-pura menjadi leluhur aneh bakalan percaya dan akan menyambut ente dengan kehangatan? Fred, terlalu sombong berajut. Ada banyak hal yang belum kau pahami, Parantungga. Kau akan menyesal telah menyanyiakan kesempatan ini. Padahal aku juga muslim. Yang namanya setan bisa ngaku jadi apa aja. Kau adalah makhluk atau jin korin yang suka berpura-pura menjadi orang yang sudah meninggal, jadi leluhur, jadi roh nenek moyang dan segala macamnya, dan juga tampil sebagai sosok jin Islam. Padahal semua itu bohong. Rasulullah bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin dari golongan jin. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi mengatakan dalam hadis ini terdapat peringatan keras terhadap godaan jin korin dan bisikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu bahwa dia bersama kita agar kita selalu waspada sebisa mungkin. Syarah Sahih Muslim. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birrijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surat Jin ayat 6. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang ayat ini. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Farwah Ibnul Miqra Al-Kindi, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim Ibnu Malik Al-Muzanni, dari Abdurrahman Ibnu Ishaq, dari ayahnya, dari Kirdam Ibnu Sa'ib Al-Ansari, yang mengatakan bahwa ia keluar bersama ayahnya dari Madinah untuk suatu keperluan. Demikian itu terjadi di saat berita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah tersiar, maka mereka bermalam di tempat seorang gembala. Malamnya, anak kambingnya dilarikan oleh serigala. Lalu si pemilik tersebut minta bantuan kepada jin penghuni lembah itu. Maka terdengarlah suara, "Hai Sarhan, lepaskan anak kambing itu." Sarhan itu adalah nama serigala tersebut yang bisa jadi adalah jelmaan jin juga untuk menakut-nakuti manusia hingga manusia itu tunduk padanya. Dan itu hanya sebagai sandiwara belaka. Akhirnya, serigala itu melepaskan anak kambing tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Rasulnya di Mekah ayat tersebut. Kemudian Ibnu Hatim mengatakan telah diriwayatkan dari Ubaid Ibnu Umair, Mujahid, Ibnu Aliyah, Al-Hasan, Said Ibnu Jubair, dan Ibrahim An-Nakhai hal yang semisal. Nah sekarang, pergilah, daganganmu tidak laku. Aku tidak akan membeli barangmu. Parantungga, aku tidak akan pernah berhenti untuk menggodamu. Maka, saudara-saudaraku sesama muslim, hati-hatilah. Makhluk seperti itu bisa datang berwujud manusia soleh untuk membengkokkan akidah kita. Dia bisa berpura-pura menjadi jin Islam, dia bisa pura-pura menjadi roh leluhur kita,
tampil seperti kakek-kakek kita, tampil seperti nenek moyang kita, dan dia bisa menyamar menjadi seorang syekh, kemudian menyuruh kita untuk taat kepada Allah, lalu kita diiming-imingi dengan kesaktian. Akhirnya tanpa sadar, ibadah kita jadi untuk dia. Di lisan kita memang beribadah karena Allah, akan tetapi di hati kita melakukan ibadah agar mendapat perlindungan dari dia. Itulah tipu daya jin yang berpura-pura menjadi jin Islam. Maka cukuplah Allah yang menjadi pelindung bagi kita semuanya. Jika Allah sudah melindungi kita, tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa menyentuh kita.